Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Duar! Suara tumpul datang dari ujung, dan setiap suara membuat hati Busan bergetar. Setelah beberapa saat, Xiaoyan datang dari kejauhan, melemparkan sesuatu di tangannya. Semua berdering. Tampaknya istana berburu dewa biasanya banyak meremas. Bahkan dewa pertempuran sangat gemuk, kata Xiaoyan. Dan ada pilki sumber ilahi yang agung di cincin ini. Ditambah dari Mengdan yang telah dilenyapkan oleh Xiaoyan. Dan Xiaoyan sekarang memiliki total 300 miliar Sen Yuan kipil, yang merupakan jumlah yang luar biasa. Tetapi Xiaoyan tampaknya tidak puas, karena dia tahu bahwa jika Sensi benar-benar berperang dengan Taisu, 300 miliar pil Sen Yuan Qi akan jauh dari cukup. Sehingga Xiaoyan dapat menghemat lebih banyak, akan mengambil setiap kesempatan. Pemburu dewa yang datang ke sini tidak terkecuali setelah membunuh Mengdan. Xiaoyan memusnahkan semua pemburu dewa. Setelah menyimpan apa yang dia dapatkan di cincin tangan Xiaoyan, dan baru sekarang dia benar-benar melihat Busan. Kematian Mengdan benar-benar meruntuhkan garis pertahanan Busan. Setidaknya saat ini, tidak ada semangat juang di matanya. Dia dan Mengdan tidak bisa menyelesaikan Xiaoyan. Pada saat ini, kekuatan Xiaoyan tiba-tiba meningkat lagi. Busan mengerti bahwa jika dia harus menggigit peluru dan melawan Xiaoyan sekarang, itu akan seperti ngengat terbang ke nyala api. Kemarilah! Xiaoyan menatap Busan dan berkata dengan lembut. Sosok Busan sedikit bergetar. Dapat dikatakan bahwa setelah menjadi kaisar abadi, ini adalah pertama kalinya dia merasa takut. Di bawah sumber daya alam Suanyin yang kaya, dewa pertempuran yang tak terhitung jumlahnya mungkin telah lahir. Tetapi, karena kaisar abadi ada batasan ketat pada jumlahnya, jadi jumlahnya sangat kecil. Langkah pertama keabadian kaisar telah melampaui ribuan makhluk hidup. Busan sudah lama tidak merasakan kematian begitu dekat. Matanya bergetar, tapi dia tidak punya pilihan selain memilih untuk datang ke Xiaoyan dengan patuh. Xiaoyan mengangkat jarinya ke arahnya. Busan segera menatap Xiaoyan dengan bingung, bertanya-tanya apa maksud Xiaoyan. Apakah kamu ingin hidup? Xiaoyan memandang Busan dan mengangkat alisnya. Tentu saja. Busan mengangguk berat. Bahkan kaisar abadi, nyawanya masih terancam. Meskipun dekat dengan kehidupan yang tak terbatas, itu masih akan terbunuh. Namun, seorang pemburu dewa abadi dan beberapa pemburu dewa mati pada batang surgawimu. Jika aku tidak membunuhmu sekarang, istana dewa pemburu akan menemukan petunjuk darimu. Sepertinya tidak ada alasan untuk membuatmu tetap hidup. Xiaoyan berkata perlahan, dengan tampilan bermasalah. Saya akan segera meninggalkan bintang batang surgawi, dan pemburu dewa tidak akan dapat menemukanku dalam waktu singkat. Jangan khawatir tentang ini, saya tidak akan membocorkan informasi apapun tentangmu. Busan menatap Xiaoyan dengan sangat serius dan berkata dengan tegas, apakah saya akan percaya jika Anda melakukannya secara berbeda? Xiaoyan memandang Busan dan berkata perlahan. Busan menggertakkan giginya dan menimbang dalam hatinya. Jika dia adalah Xiaoyan, dia pasti tidak akan meninggalkan masalah di masa depan. Dan dia pasti akan membunuh rumput dan akar di dunia ini. Kebaikan pantas mati. Tidak. Busan akhirnya menggertakkan giginya dan mengepakkan tinjunya. Dia sepertinya telah meramalkan ajalnya. Melihat Busan, mata Xiaoyan sedikit menyipit. Pada saat ini, dewa telah dipisahkan dari tiruan dewa asli. Berdiri di belakang Xiaoyan, mengenakan jubah hitam untuk menutupi penampilannya. Hidup dan mati itu takdir.
Saya hanya berharap untuk tidak melenyapkan makhluk lain di batang surgawi. Mata Wusan menunjukkan sentuhan lega, dan dia bahkan tidak memiliki keinginan untuk melawan. Bukan karena dia lemah, tapi dia hanya ingin menggunakan martabat terakhirnya untuk melindungi batang surgawi sekali. Sebagai Master Bintang, dia memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran. Jelas, dia sama sekali berbeda dari para pemburu dewa ini. Kekuatan Wusan tidak mudah didapat. Dia mengerti bahwa dia telah menjadi kaisar abadi dan tidak pernah meninggalkan superstar batang surgawi. Sebagai Master Bintang, dia selalu melindungi bintangnya sendiri. Bahkan saat ini, dia masih peduli dengan bintangnya sendiri, dan dia tidak pernah melupakan misinya. Xiaoyan memandang Wusan dengan penuh perhatian di matanya. Xiaoyan bukanlah orang yang baik hati, tapi setidaknya kali ini karena dia telah menyerap kekuatan bintang-bintang. Tetapi dibandingkan dengan pembudidaya lain seperti Xiaoyan, dia juga akan mempertimbangkan demi makhluk bintang dan hanya mengambil setengah dari kekuatan bintang untuk bintang besar seperti batang surgawi, dan dampaknya tidak akan nyata. Justru karena inilah Xiaoyan memilih untuk menemukan bintang sebesar itu sebagai kultivasi avatar dewa asli. Jika itu bintang biasa, saya khawatir setelah avatar dewa asli merebut kekuatan bintangnya, itu akan sepenuhnya berkurang menjadi bintang mati. Apakah kamu tahu jurang yang paling dalam? Xiaoyan menatap Wusan yang tegas, lalu berkata perlahan. Dan Wusan sepertinya tidak merasakan aura pembunuh dari Xiaoyan. Setelah sedikit terkejut, dia menatap Xiaoyan. Aku tahu. Wusan mengangguk. Berapa banyak yang kamu ketahui? Xiaoyan bertanya lagi. Wusan segera menggetakkan giginya, memandang Xiaoyan dan berkata, Aku telah mengakui kekalahan dalam pertempuran ini. Tidak perlu melakukannya. Pada saat ini, Wusan berpikir bahwa Xiaoyan memiliki keanehan dan ingin menyiksanya. Jawab aku, berapa banyak yang kamu tahu? Xiaoyan memandang Wusan dengan serius lagi dan bertanya. Meski begitu, masih belum ada aura pembunuh pada Xiaoyan yang membuat Wusan ragu. Saya tidak mengatakan saya mengerti 10 poin, tetapi setidaknya 6 poin. Dan saya tidak puas dengan Anda mengatakan itu. Saya sebenarnya datang dari jurang maut. Wusan telah memutuskan untuk mati, dan dia telah menyembunyikan apa yang telah dia sembunyikan tanpa ragu-ragu mengatakan itu. Xiaoyan tidak tahu bahwa di dunia nyata Xuanyin ada semua makhluk yang datang dari jurang maut dan daerah ekstrim yang sangat menentang mereka karena lingkungan yang kejam membuat mereka lebih bijaksana. Temperamen mereka bahkan lebih mencurigakan dan dingin, dan metode mereka bahkan lebih kejam dan menentukan. Selama mereka menyandang nama jurang dan wilayah kutub di alam Xuanyin, tidak ada bintang yang mau menerimanya, dan wajar saja jika mereka bahkan mungkin diserang oleh semua orang. Oke, saya tidak harus membunuhmu, tapi Anda harus pergi ke jurang bersamaku. Xiaoyan menatap Wusan yang memiliki wajah jelek dan berkata tiba-tiba tidak akan melenyapkannya. Tapi dia tidak menyangka nada bicara Xiaoyan tiba-tiba berubah. Lagi pula, di dunia nyata Xuanyin tidak ada yang mau pergi ke tempat terlarang seperti jurang untuk bersenang-senang. Bisa disebut tempat terlarang sudah cukup untuk menjelaskannya bahaya yang terkandung dalam jurang ini. Apa? Apakah Anda akan pergi ke jurang kutub? Wusan berkata dengan kaget saat itu. Xiaoyan mengangguk dengan tenang. Meskipun kekuatanmu sangat kuat, jurang kutub sangat aneh. Tidak sedikit makhluk abadi yang mati di dalamnya. Apakah Anda perlu pergi ke sana? Tanya Wusan. Dia meninggalkan jurang kutub dengan susah payah ketika dia keluar. Ketika dia mendengar bahwa dia akan kembali, wajahnya lebih pucat dari kematian. Xiaoyan sedikit mengangguk, tetapi tidak memberitahu Wusan mengapa dia pergi. Xiaoyan hanya ingin menangkap orang yang kuat,
setidaknya satu keabadian lagi, dan beberapa pertempuran dapat dengan mudah diselesaikan. Setelah mendengar bahwa Wusan keluar dari jurang, Xiaoyan segera memutuskan untuk menangkapnya bersamanya. Ya, lebih baik memiliki seseorang yang tahu jalan daripada membawa kelinci konyol itu, gumam Xiaoyan. Tetapi setelah dia selesai berbicara, dia melihat kelinci Bingyun menatap Xiaoyan dengan mata mengeluh dari jauh. Apakah aku punya pilihan? Wusan tersenyum pahit. Tentu saja ada. Selain itu, ada jalan buntu. Apakah Anda akan memilih yang terakhir? Xiaoyan tersenyum tipis dan berkata, sepertinya dia tidak mau. Dia hanya kuda poni Xiaoyan untuk saat ini. Detik berikutnya, Wusan mempersembahkan darah jiwanya dengan cara yang lebih masuk akal. Xiaoyan mengambil darah jiwanya dan langsung merasakan bahwa akal sehat Wusan membuat orang merasa kasihan. Bisakah kita melepaskan mereka sekarang? Wusan memandangi kerumunan di belakangnya. Sekelompok lusinan dewa yang bertarung, yang tidak berani bernafas, keringat dingin berkumpul di dahinya. Hapus ingatan mereka tentang tempat ini, kata Xiaoyan. Wusan mengangguk, berbalik dan segera menghapus semua ingatan para dewa pertempuran di sini. Saya menyanyiakan banyak pelsen Yuanqi dalam pertempuran barusan. Jadi, serahkan pelsen Yuanqi semua orang. Xiaoyan berkata lagi. Wusan tertegun ketika mendengar ini dan berkata dalam hatinya, banyak terbuang. Dia berpikir bahwa dia dan Mengdan harus menjadi orang yang paling banyak mengkonsumsi dalam pertempuran barusan, mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan fisik, dari mana datangnya konsumsi yang besar. Wusan tidak punya pilihan selain mengumpulkan semua pilsen Yuanqi dari semua orang dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Orang-orang ini jauh lebih miskin daripada pemburu dewa, dan hanya ada total 5 miliar pilsen Yuanqi untuk semua dewa yang bertarung. Aku penasaran, apakah tubuh abadi juga mengkonsumsi? Wusan benar-benar merasa aneh. Jadi dia bertanya pada Xiaoyan. Xiaoyan terbatuk 2 kali saat mendengar kata-kata itu, menggaruk kepalanya dan tersenyum. Tidak mudah merampok. Anda harus menemukan alasannya. Itu benar, milikmu juga harus diserahkan. Wusan tertegun dan akhirnya menatap Xiaoyan dengan mata yang sangat aneh. Mereka semua memiliki tubuh yang abadi. Mengapa mereka masih melakukan hal semacam ini? Itu benar-benar membuat Wusan berpikir 2 kali dan tidak bisa mengetahuinya. Wusan mengeluarkan semua pil ki asal ilahi dan hanya ada 10 miliar. Digabungkan, tidak ada satupun ki asal dewa yang berasal dari pemburu dewa. Kalian benar-benar miskin, kata Xiaoyan tanpa sadar. Senyuman di wajah Wusan tidak bisa ditahan dalam sekejap. Dia dijarah dan dia ingin berbalik lalu meremehkannya. Kapan kamu pergi? Wusan bertanya pada Xiaoyan dengan senyum tak berdaya. Tunggu sebentar, kata Xiaoyan perlahan. Tunggu sebentar? Apa yang kamu tunggu? Tanya Wusan. Bukankah pemburu dewa ingin memanggil bala bantuan barusan? Dia juga direnggut. Jika kamu tidak mengambilnya saat keluar, kamu akan membuangnya. Kamu harus belajar dengan giat dan jangan sia-siakan sumber daya. Xiaoyan mendidik Wusan dengan serius. Tiba-tiba Wusan menatap Xiaoyan dengan mata penuh kebencian dan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ini juga pertama kalinya Wusan bertemu dengan makhluk abadi yang aneh. Untuk pembangkit tenaga abadi, pil ki asal ilahi masih merupakan suplemen dan sumber daya yang paling langsung. Lagi pula, yang disebut kekuatan abadi hanyalah peningkatan dan kualitas perubahan latar belakang asal ki. Jika kamu melakukan ini, kamu pasti akan membuat marah Istana Dewa Berburu. Sejauh yang aku tahu, Istana Dewa Berburu memiliki pembangkit tenaga listrik langkah kedua, atau bahkan langkah ketiga. Begitu mereka bergerak. Wusan sangat bingung
dengan perilaku Xiaoyan di dunia nyata Xuanyin. Hampir semua orang takut pada istana dewa pemburu. Bahkan yang kuat abadi tidak akan dengan mudah memprovokasi istana dewa pemburu. Kadang-kadang perlu mengambil makanan dari mulut harimau. Itu mengasihkan. Xiaoyan tidak setuju, tetapi tersenyum ringan. Saat ini, dalam 2 tahun di Batang Surgawi, tidak ada pembangkit tenaga abadi yang mendekat. Haruskah kita terus menunggu di sini? Busan merasa bahwa Xiaoyan harus diasingkan ke sini dari dunia tertentu. Jadi dia tidak takut istana dewa berburu. Oh, mungkinkah dia membohongiku dengan memanggil bala bantuan? Xiaoyan mengangkat alisnya. Dia datang ke Batang Surgawi terutama untuk budidaya avatar dewa asli. Sekarang penyerapan telah selesai. Tidak ada alasan untuk tinggal di bintang ini. Seharusnya tidak. Saya khawatir hanya saja jaraknya terlalu jauh dan saya tidak akan bisa mengejar untuk sementara waktu, kata Busan. Xiaoyan segera melampaikan tangannya. Karena itu masalahnya, maka saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Lagi pula, mereka pasti punya cara untuk menemukanku. Ayo pergi. Setelah banyak penundaan waktu, saatnya pergi ke jurang. Xiaoyan mengangkat tangannya. Bintang ini bukan tujuan Xiaoyan. Dalam perjalanan ke jurang kutub, selama ada kesempatan untuk meningkatkan kekuatanmu, tujuan sebenarnya adalah sama. Hanya saja, promosi dewa sedikit lebih lambat. Setelah Xiaoyan mempelajari roh dunia dari permaisuri, dia benar-benar mengerti bahwa jika dewa ingin menerobos keabadian sekarang, mungkin sulit untuk mencapainya jika hanya dengan mengandalkan keberuntungan langit dan bumi. Hanya setelah mendapatkan roh dunia yang cukup, Xiaoyan sendiri dapat menerobos keabadian dalam waktu singkat. Jika tidak, akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan Genesis Key. Untuk menyentuh keabadian, setidaknya seseorang harus mencapai puncak bintang 9 melawan dewa. Namun, dewa ini hanya berada di tahap pertengahan dewa pertarungan bintang 7. Dan masih ada celah besar antara puncak dewa petarung bintang 9 dan sumber energi latar belakang yang luas. Namun, setelah memasuki alam Xuanyin, ada banyak keberuntungan di sini. Sementara avatar dewa asli sedang berkultivasi, dewa mencari tempat dengan sumber ki yang kaya dan murni di bintang Batang Surgawi, yang juga meningkatkan latar belakang ki sumber sebesar 5 juta lagi, dan sekarang telah mencapai 48 juta. Xiaoyan masih kekurangan 6 juta ki asal, dan dapat menerobos ke tahap selanjutnya dari dewa pejuang bintang 7. Adapun perampokan ilahi, Xiaoyan juga sangat tertarik. Medan perang kuno yang sangat nyata. Perampokan itu pasti menginginkan Xiaoyan untuk mendapatkan beberapa informasi. Dari itu, sejauh ini, Xiaoyan tidak tahu banyak. Jadi, Xiaoyan berharap untuk menerobos dewa pertempuran bintang 8 dan memasuki medan perang kuno lagi. Mungkin kali ini dia bisa mendapatkan beberapa informasi berguna darinya. Setidaknya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi pada Sensi kuno. Xiaoyan juga bisa melihat pertempuran seperti apa invasi itu dan apa yang bisa dia lakukan saat Taisu menginvasi Sensi dan waktunya semakin dekat. Setelah Xiaoyan meninggalkan Sensi, mereka juga mengetahui dari kesadaran tersembunyi Xiaoyan di tubuh Kui Chun bahwa istana surgawi masih melakukan pencarian habis-habisan untuk Xiaoyan, dan mereka tampaknya tidak percaya bahwa Xiaoyan baru saja jatuh. Namun, setelah dikonfirmasi bahwa Xiaoyan memang telah meninggalkan alam dewa kuno, setidaknya akan membutuhkan waktu bagi rumah surgawi untuk benar-benar percaya bahwa Xiaoyan telah jatuh. Tetapi setidaknya belum saat ini. Pencarian semacam ini bisa dibilang melelahkan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang percaya bahwa Xiaoyan telah jatuh,
Secara alami, Jin Taiwei tidak akan meragukan berita dari istana surgawi. Apakah Anda mati? Sayang sekali. Tapi setelah selesai berbicara, sudut mulut Jin Taiwei perlahan naik. Butuh waktu lama untuk menyembuhkan lukanya, dan kekuatannya tampaknya telah meningkat.